beberapa pertanyaan dari subscriber ya terkait dengan spiritual. Pertanyaan itu seperti, kalau mau belajar spiritual itu belajarnya sama siapa sih? Kalau mau belajar spiritual itu mulainya dari mana sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ingin saya jawab ya, ingin saya berbagi di sini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, dan mungkin juga ada tambahannya dari pengetahuan sependek yang saya ketahui. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bumi itu dia ketika menumbuhkan diri sendiri ya, menumbuhkan diri sendiri itu dari dalam ya, bukan karena faktor eksternal tapi dari dalam diri, bukan karena paksaan. Misalnya akar ya, akar bekerja di dalam bumi ya, bekerja dalam diam ya, tapi dengan akar itu menghujam ke dalam bumi ya, dia bekerja diam-diam dan menghasilkan pohon yang besar seperti pohon ini. Jadi dia diam-diam bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, keren kan ya? Jadi sama aja, kita juga bisa belajar dari mereka ya. Ketika kita ingin mengubah sesuatu yang di luar, kita bisa mulai bekerja dari dalam diri kita ya. Akarnya itu kan di dalam diri kita. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan aku di sini. Nah, kali ini aku ingin berbagi pengalaman, tetapi awalnya adalah dari beberapa pertanyaan dari subscriber ya terkait dengan spiritual. Pertanyaan itu seperti, kalau mau belajar spiritual itu belajarnya sama siapa sih? Kalau mau belajar spiritual itu mulainya dari mana sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ingin saya jawab ya, ingin saya berbagi di sini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, dan mungkin juga ada tambahannya dari pengetahuan sependek yang saya ketahui. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar tentang spiritualitas ya, yang paling penting itu adalah kita perlu menjernihkan hati kita, membuka hati kita, mengosongkan dalam arti niat itu ya, niatnya itu bersih, dan juga mau membuka pikiran kita. Jadi buka hati, buka pikiran, dan juga tadi niat yang jernih ya. Nah, kalau dari saya sendiri, pertama kali tertarik belajar spiritualitas itu diawali dari ya pada saat itu mulai merasa kelelahan emosional, kemudian merasa capek banget menjalani hidup. Jadi rasanya tuh kayak badannya, tubuhnya berfungsi, tapi kayak mentalnya itu capek, jiwanya itu rasanya kayak kosong gitu. Terus secara mental juga berantakan. Jadi banyak kayak keinginan untuk menggali luka batin, inner child gitu, pengen menyembuhkan diri sendiri seperti itu ya, belajar tentang psikologi seperti itu saya mulainya sih waktu itu. Berangkat dari situ, terus akhirnya menggali lagi, dan ternyata kan untuk kesehatan mental itu juga erat kaitannya dengan spiritual juga kan. Nah, dari situ terus akhirnya sampai belajar tentang spiritual atau spiritualitas ya. Ngomong-ngomong, aku lagi ada di dekat di pinggir waduk, jadi kalau ada suara-suara berisik itu suara perahu nelayan yang sedang lewat atau mulai beroperasi ya. Jadi kalau ada suara berisik ya itu karena saya sedang di pinggir waduk. Nah, di sini saya ingin berbagi langkah-langkah yang bisa dilakukan teman-teman yang ingin belajar spiritualitas ya. Yang pertama yaitu kita perlu mengenal diri sendiri dulu ya. Mengenal diri sendiri dulu itu bukan terkait dengan misalnya aku itu misalnya introvert, extrovert, aku itu orangnya begini, terus misalnya punya masa lalu apa gitu ya. Nah, jadi mengenal diri sendiri itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama bisa dengan journaling, teman-teman bisa melakukan journaling ya, tulis perasaan teman-teman, apa yang dirasakan. Kemudian bisa juga dengan bertanya pada diri sendiri, bisa juga menulis tentang pengalaman hidup ya, pengalaman hidup yang paling membekas misalnya, dan yang lainnya. Nah, itu yang pertama ya, dengan journaling. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan refleksi diri ya, muhasabah diri, kontemplasi.
Bisa mulai dengan pertanyaan, tanya ke diri sendiri, apa sih yang aku cari dalam hidup ini? Apakah kedamaian? Apakah makna hidup? Atau ya ada juga yang pada fase yang kebingungan, terus kayak ngerasa jauh dari Tuhan gitu, dari ilahi, dari semesta, apa itu yang sebutan buat teman-teman kan masing-masingnya. Nah, itu kaitan hubungan diri sendiri dengan sang pencipta. Nah ini juga bisa jadi bahan refleksi ya, atau kontemplasi seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu pahami apa sih bedanya spiritualitas dengan agama. Ini kan berbeda ya teman-teman ya. Nah, aku pernah bagi di video yang lain ya, yang pernah saya bagikan itu terkait dengan spiritualitas dan juga agama. Kalau agama itu singkatnya sistem kepercayaan yang terstruktur ya, sedangkan spiritualitas adalah terkait dengan pengalaman pribadi personal langsung dengan ilahi, dengan kehidupan gitu ya, kaitannya dengan kesadaran seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, langkah berikutnya itu teman-teman bisa membaca buku yang bertema spiritualitas ya, misalnya The Power of Now ya, nah atau buku yang lainnya Anatomy of the Spirit misalnya. Dan teman-teman juga bisa, selain buku juga bisa menyimak ya, sekarang kan banyak sekali di YouTube ya tema-tema spiritual yang berhubungan dengan jiwa ya, dengan kehidupan ya. Nah itu teman-teman bisa belajar di sana gitu. Nah kemudian langkah berikutnya juga teman-teman bisa melatih kesadaran ya, bisa dengan sadar nafas, dengan meditasi misalnya gitu, dengan hening, dengan tafakur. Ya sekarang nih yang sedang saya lakukan di sini. Juga bisa dengan afirmasi positif ya. Nah itu. Nah kemudian langkah berikutnya ya, teman-teman bisa mulai belajar dari, dan biasanya kalau sudah mulai belajar spiritualitas itu dengan sendirinya ya, ingin belajar dari alam, belajar kehidupan ya, dan juga dari pengalaman itu sendiri, pengalaman kita sendiri ya. Nah kita bisa belajar dari alam, sebagaimana kita ketahui ya bahwa alam adalah guru spiritual yang terbaik sih menurut aku. Nah misalnya apa sih yang kita bisa pelajari dari alam tuh, misalnya apa ya, yang paling dekat dengan kita, yang besar deh, misalnya matahari ya. Kita bisa belajar dari matahari. Matahari itu kan dia menyinari bumi tanpa pilih kasih atau pilih-pilih misalnya. Jadi dia tidak berharap sinar yang sudah diberikan kepada kita, pada bumi itu kembali lagi ke dia gitu ya. Artinya dia memberi tanpa syarat ya, tanpa minta balasan gitu ya. Nah itu kita bisa belajar dari matahari. Kemudian selain itu matahari juga, meskipun dia itu tulus, dia itu memberi tanpa syarat, tetapi dia juga tahu kapan waktunya bersinar dan kapan waktunya redup. Seperti hari ini nih teman-teman, hari ini tuh di sini mendung, agak berkabut di sini ya. Nah ini makanya videonya kurang cerah mungkin ya. Nah jadi konsisten bersinar, tapi nggak maksa buat selalu cerah gitu loh. Jadi kadang ada waktunya redup. Artinya bersinar itu ya penting ya, tapi istirahat juga bagian dari ritme ya, ritme kehidupan, ritme ilahi ya. Nggak harus matahari itu nggak terus on terus gitu ya, bersinar terus ada waktunya redup gitu. Nah dan yang lainnya yang kita bisa belajar dari matahari itu, ini yang kelihatan banget ya, yang kita bisa benar-benar belajar itu, dia itu sangat percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri. Ya dia itu nggak pura-pura mesti jadi misalnya bulan atau jadi apa gitu. Jadi dia bersinar sesuai dengan kodratnya. Ini juga sama, kita bisa belajar dari matahari. Kita nggak perlu jadi orang lain, kita nggak perlu jadi fotokopi bahkan fotokopi orang tua kita gitu ya, karena setiap jiwa itu punya desain, punya blueprintnya masing-masing, punya keunikan masing-masing. Jadi ya jadi diri sendiri aja seperti matahari ya kan. Nah kemudian selain kita belajar dari matahari, kita juga bisa belajar dari bumi. Aku suka banget nih belajar dari bumi ya. Apa saja yang bisa kita belajar dari bumi? Bumi itu dia sifat itu menerima ya, menerima segalanya, apapun tanpa menolak. Jadi kebalikannya dari tadi matahari ya, dia memberi tanpa syarat, tulus. Nah dan bumi itu ya menerima tanpa menolak. Jadi dia kalau di bahasa agamanya itu ridho ya, ridho, menerima apapun yang dihadirkan ya. Dia bisa menampung hujan, dia juga menerima kemarau ketika kemarau ya kan. Nah dia menampung tumbuh-tumbuhan yang indah ya kan, bahkan dia juga menampung racun sekalipun, bangka ya, kelahiran,
menyambut kelahiran dan juga menerima kematian. Ya kita Allah ya apa? Setelah mati kan kita juga kembali lagi ya bersatu ke bumi lagi kita. Itu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa belajar dari bumi? Bumi itu dia terus melakukan transformasi tanpa drama. Jadi bumi terus berganti musim, ya kan? Ada musim ya, kalau di Indonesia ini ya musim kemarau, musim hujan, itu terus bertransformasi tanpa harus izin ke siapapun. Kalau memang waktunya berganti ya sudah berganti gitu ya. Nah, dan gak takut berubah ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, yang namanya kehidupan itu sudah pasti mengalami perubahan. Begitupun dengan bumi kita yang terus mengalami atau melakukan transformasi tanpa drama, atau nggak harus izin, atau ya nggak harus untuk menyenangkan si penghuninya gitu. Jadi terus melakukan transformasi, perubahan. Anginnya enak banget, masya Allah. Coba teman-teman bisa lihat nggak? Itu dari pohon goyang-goyang ada di sini, enak banget, adem. Oke, selanjutnya apalagi yang bisa kita pelajari dari bumi? Nah, bumi itu dia ketika menumbuhkan diri sendiri ya, menumbuhkan diri sendiri itu dari dalam ya, bukan karena faktor eksternal tapi dari dalam diri, bukan karena paksaan. Misalnya akar ya, akar bekerja di dalam bumi ya, bekerja dalam diam ya, tapi dengan akar itu menghujam ke dalam bumi ya, dia bekerja diam-diam dan menghasilkan pohon yang besar seperti pohon ini. Jadi dia diam-diam bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, keren kan ya? Jadi sama aja kita juga bisa belajar dari mereka ya. Ketika kita ingin mengubah sesuatu yang di luar, kita bisa mulai bekerja dari dalam diri kita ya. Akarnya itu kan di dalam diri kita kan, luar itu kan cerminan dari diri kita, seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari bumi? Nah, ini yang paling aku suka nih ya. Jadi bumi itu dia itu menjadi rumah bagi siapapun tanpa menghakimi. Di bumi ini ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan sampah pun ditampung ya. Ini kayak gini nih aku, padahal aku tuh nemuin beberapa tumpukan sampah di sini ya. Padahal sudah tulisannya jangan buang sampah sembarangan, tapi ya tetap aja ya, manusia tuh suka begitu sih. Balik lagi ya ke kesadaran. Nah, jadi apa yang bisa kita belajar dari bumi ya, yaitu bumi itu jadi dia jadi ruang yang aman bagi siapapun. Jadi ya, tanpa menolak, tanpa menghakimi. Nah, ini juga penting ya di kehidupan yang sekarang dengan berbagai macam problematika dan orang-orang dengan keadaan kesehatan mental dan jiwanya masing-masing. Itu perlu banyak orang yang menjadi ruang aman bagi siapapun supaya kehidupan ini menjadi lebih nyaman ya bagi sesama manusia, seperti itu. Nah, kemudian ini biasanya ya, seperti yang saya sampaikan di awal gitu, saya sendiri trigger ya untuk belajar spiritual itu dari mengalami beberapa nih. Nah, ini secara umum ya, dan ya kalau untuk saya sendiri sih ini cukup relate juga gitu. Nah, ada beberapa alasan orang ke-trigger ya untuk belajar spiritualitas ya. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri pun sama seperti itu gitu. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu disakiti. Ya, ini kan dalam kondisi yang pada saat itu belum sampai kesadaran yang sekarang ya. Jadi merasa disakiti. Biasanya ketika seorang merasa disakiti, kemudian ada dorongan untuk yang nggak mau disakiti lagi. Jadi gimana caranya ya? Dengan balik lagi pengen punya kekuatan gitu ya dalam diri kita sendiri untuk menolak untuk disakiti gitu. Menyembuhkan diri sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua, biasanya ke-trigger belajar spiritual itu ketika mengalami kehilangan. Nah, kehilangan di sini bisa kehilangan seseorang, bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan makna hidup, bisa kehilangan posisi tertentu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi trigger seorang untuk belajar spiritual. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang kelelahan emosional. Nah, ini juga saya mengalami sama itu yang tadi saya sebutkan, capek banget gitu. Jadi akhirnya apa sih gitu ya, mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu pertemuan dengan orang yang mengguncang jiwa. Nah, ini juga ya, bisa juga. Kadang kita hidup tuh kan, kehidupan itu kan apa ya, silih berganti. Orang-orang yang datang ke kita juga itu kan selalu membawa pesan ya kan. Nggak mungkin mereka datang apa ya secara kebetulan, pasti ada tujuannya. Nah, ada kalanya kita dipertemuan dengan orang yang nggak biasa-biasa aja, tapi apa ya, punya hubungan yang
bisa mengguncang jiwa gitu ya, sehingga ya terdorong untuk belajar spiritual. Nah, kemudian yang berikutnya itu ini juga banyak ya yang terjadi, itu tentang krisis eksistensial ya, mulai mempertanyakan tentang diri sendiri, siapa Tuhan, kita di sini buat apa, nanti kita kemana gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, terus menggali biasanya belajar dari filsafat, kemudian ya ke spiritual juga. Nah, kemudian trigger berikutnya yaitu biasanya ada juga ya yang dia menemukan kata-kata yang menggetarkan jiwa gitu. Akhirnya dari kata-kata tersebut kan gini ya, biasanya orang yang spiritual itu orangnya bijak. Nah, katanya itu singkat tapi bisa maknanya itu dalam, dan bisa juga sangat kemungkinan dia mampu menggetarkan jiwa. Nah, untuk jiwa-jiwa tertentu yang beresonansi, nah ini akhirnya tertarik untuk menggali tentang spiritualitas. Nah, dan yang terakhir biasanya orang terpicu ya untuk belajar spiritualitas, yaitu biasanya ada juga nih ya yang kehidupannya lancar-lancar aja, nggak ada tadi yang saya sebutkan, misalnya nggak disakiti, nggak ada kehilangan, nggak ada peristiwa-peristiwa yang mengguncang jiwa misalnya, atau tidak terjadi kelelahan emosional atau krisis eksistensial, tetapi dia mengalami misalnya spontan mimpi misalnya, atau pengalaman mistis. Nah, ini juga bisa akhirnya membuka peluang untuk memperdalam spiritualitas. Menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu kalau mau belajar spiritualitas itu belajarnya sama siapa sih gitu ya. Nah, sebenarnya belajar spiritualitas itu kita bisa belajar dari siapa saja ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita bisa belajar di alam, kita juga bisa belajar dari ya siapapun itu yang mengantarkan kita pada kesadaran, mengantarkan kita pada diri kita sendiri, pulang ke dalam, yang membuat kita selaras ya dengan semesta, kita menjadi lebih tenang, kita lebih damai, kita menjadi lebih sadar. Nah, dan biasanya masing-masing dari kita itu kayak punya apa ya, mungkin kayak kecocokan ya sendiri, misalnya kecocokan energinya misalnya gitu ya, atau ya kecenderungannya gitu biasanya dengan si A misalnya, oh ya aku cocok untuk ininya di bagian ini misalnya, dengan si B di bagian yang lainnya misalnya gitu. Jadi kita bisa belajar dengan siapa aja kok, termasuk belajar dari tadi alam, dan bahkan dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri. Tadi kuncinya mengantarkan kita pada kesadaran, mengantarkan kita pada diri sejati kita ya, pulang ke dalam, yang membuat kita lebih tenang, membuat kita jadi damai, membuat kita jadi sadar, tercerahkan. Nah, berikutnya sebenarnya apa sih tujuan dari kita itu belajar spiritualitas gitu ya. Kalau pengalaman saya sendiri itu, pertama itu rasanya gini loh, aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah berperan di posisi yang sebagaimana dengan yang semaksimal mungkin gitu ya, tapi kayak nggak ada bekas di jiwa gitu. Rasanya itu kayak yang sia-sia, rasanya tuh kayak yang siklus itu terus menerus ya, sampai bisa dibilang aku kehilangan diri aku sendiri. Karena aku terus melayani orang lain, karena terus menerus peduli dengan orang lain, dan aku benar-benar lupakan diri aku sendiri, mengabaikan diri aku sendiri, sampai di titik sudah habis-habisan semuanya bisa dibilang sampai titik darah penghabisan, sampai nggak ada yang tersisa kecuali diri sendiri. Nah, di situ akhirnya, oh ternyata semua yang aku punya, yang aku lakukan itu tidak mengantarkan saya pada kepuasan, tidak mengantarkan saya pada kedamaian. Mungkin juga ya, aku jujur aja ya, misalnya kan ada juga yang komen waktu dulu ya, yang ngaji ya sholat tapi masih aja kayak gitu. Aku tuh dulu capek di apa ya, di gara-gara jilbab aku misalnya, gara-gara aku ngaji, aku beribadah, tapi mungkin dari sakit mental aku gitu ya, terus jadi mereka itu kayak yang udah kayak gitu tapi kok enggak gitu deh ya, ngerti kan teman-teman? Padahal aku sakitnya sakit mental. Terus akhirnya aku coba ya masuk ke dalam diri gitu ya. Nah, spiritualitas itu kan intinya itu ya, kita tuh masuk ke dalam diri. Oke, kita lanjutkan deh langsung aja ya. Tujuan dari belajar spiritualitas itu ada berapa ya? Yang pertama, sesuai dengan yang aku alami ya, untuk mencari kedamaian yang nggak bisa dibeli atau digantikan dengan apapun. Beneran, nggak bisa digantikan dengan apapun, atau nggak bisa dibayar, dibeli. Karena apa? Karena memang ini harus diri sendiri kan yang mengalami itu dari dalam. Kedamaian itu nggak dapat dari
luar dari diri kita nggak dapat gitu. Terus juga capek kan di mode yang survival terus gitu ya, terus menerus terus logikanya tuh apa ya habis ini apa terus gini, jadi bener-bener apa ya nggak tenang karena otak kita ya kan, logika kita kan selalu mencari yang jelas gitu kan, sementara hidup ini ada nggak sih yang benar-benar jelas gitu kan nggak ada, semuanya serba apa ya misteri dan terus berubah gitu kan. Nah jadi modenya itu di survival terus gitu, overthinking lah dan capek batinnya guys, lelah. Dan apa namanya sih tadi ya, nggak ada kedamaian gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua itu tujuan belajar spiritualitas itu ya ingin memahami makna hidup, misalnya seperti yang tadi pengalaman saya sudah melakukan peran saya di posisi-posisi tertentu dengan berusaha untuk sebaik-baiknya ya, ikhtiar dengan maksimal mungkin gitu, tentu dengan segala keterbatasan saya sebagai manusia gitu ya, tetapi seperti ya tadi rasanya tuh hampa, rasanya itu kosong gitu ya. Jadi ada pertanyaan dalam diri tuh sebenarnya hidup ini buat apa sih gitu ya, kayaknya capek ngejar mungkin ada yang ngejar dunia, ada yang ngejar validasi, ada yang ngejar berbagai macam ya, sesuai dengan kepuasan dari teman-teman masing-masing atau kebutuhan dari masing-masing gitu ya. Tapi rasanya capek, rasanya kosong gitu, akhirnya ya ini perlu belajar spiritualitas. Nah kemudian tujuan lain dari belajar spiritualitas yaitu yang ketiga, mencari hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta ya, dengan Tuhan, dengan Ilahi misalnya ya teman-teman, biasa ada yang disebut juga dengan semesta gitu ya. Nah pada saat mengalami ini, yang buat yang sudah ya di posisi sudah pernah mengalami the dark night of the soul ya, kemudian mengalami spiritual awakening ya, ini kan biasanya dengan sendirinya gitu ya, ada kebutuhan sebelumnya gitu kan, ada kebutuhan untuk apa ya, rindu, kangen sama Ilahi, sama Tuhan gitu ya. Apalagi pada saat the dark night of the soul itu, yang tadi saya bilang benar-benar nggak ada tersisa apapun, nggak ada siapapun, ngerasa benar-benar sendiri, ngerasa benar-benar udah nggak ada siapapun kecuali diri kita sendiri, cahaya yang ada dalam diri kita sendiri gitu, dan rindu untuk menyatu, untuk bertemu, untuk dekat dengan Sang Pencipta gitu ya, karena kan manusia nggak ada yang sempurna, terbatas, mereka juga bergantung terus karakter manusia, setiap manusia itu aku pikir pasti punya kebutuhan untuk lebih cenderung memenuhi kebutuhan diri sendiri kan. Jadi ya, dan juga punya struggle-nya sendiri-sendiri, punya ujiannya sendiri-sendiri, jadi mereka lebih fokus ke diri sendiri gitu daripada ke orang lain misalnya. Jadi ya ada rasa rindu untuk kangen, untuk kembali pada, untuk dekat dengan Sang Pencipta. Nah itu tujuan belajar spiritualitas ya. Yang kemudian yang kelima itu tujuan belajar spiritualitas menyembuhkan luka batin, trauma masa lalu, inner child gitu. Nah saya pun sama gitu, sebelum belajar spiritualitas ya ini dulu gitu, belajar tentang psikologi ya, misalnya kenapa sih yang dirasakan itu seperti ini gitu ya, terus menggali dan ya inner child, luka batin ini kan hubungannya dengan spiritualitas juga ya, energi, pola, nah itu juga. Kemudian yang kelima tujuan belajar spiritualitas yaitu ketika membutuhkan pegangan hidup saat hidup kita itu sedang sekacau-kacaunya, seberantakan mungkin. Biasanya tujuannya untuk punya pegangan yang kuat ya spiritualitas kan, dimana kita sadar ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita ya kan. Nah, maka tadi perlu belajar spiritualitas supaya ya sadar bahwa kita itu punya kekuatan yang lebih besar dari diri kita, itu spirit kita ya, ruh bagian dari nur ya, cahaya ilahi. Selain itu juga mulai mengenali energi ya, belajar tentang kesadaran, belajar untuk surrender gitu ya. Nah kemudian tujuan belajar spiritualitas yang terakhir yaitu kita kan ngerasa biasanya orang-orang yang kering, hampa, kosong, dan sampai ada yang putus asa gitu ya, itu karena ngerasa jauh terpisah dari diri sejati kita. Nah dengan percikan cahaya ilahi itu ya, jadi tujuannya adalah karena ingin bersatu ya, rindu untuk menjadi utuh ya, bahwa perjalanan spiritualitas itu menyatukan diri kita sendiri dengan Sang Pencipta dan dengan diri sejati kita. Nah, jadi intinya belajar spiritualitas itu bukan untuk menjadi apa, untuk menjadi hebat, untuk menjadi jadi suatu gitu ya, bukan, tetapi belajar spiritualitas itu untuk mengingatkan lagi siapa diri kita yang sejati, siapa diri kita yang sesungguhnya, bukan. Nah ini kan butuh proses ya, waktu, bukan emosi kita, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan masa lalu, bukan kisah atau cerita hidup kita, tapi diri kita yang sebenarnya adalah diri sejati kita, ruh atau percikan cahaya ilahi. Nah itu beberapa tujuan orang belajar spiritualitas, dan mungkin itu saja ya teman-teman. Boleh untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalaman ya, bisa sharing di kolom komentar.
misalnya trigger apa yang membuat teman-teman itu terdorong untuk belajar spiritualitas, ataupun ya pertanyaan misalnya boleh, sharing pengalaman juga boleh. Ya kita di sini ya sebagai sama-sama jiwa, kita saling mendukung, kita saling mengingatkan siapa diri kita saling terhubung satu sama lain, dan juga menguatkan ya, saling menguatkan. Karena biasanya kalau kita punya frekuensi yang sama ya, itu akan lebih membuat kita itu jadi merasa diterima, merasa selaras gitu ya. Nah, jadi ya silahkan ya bestie. Kita semua di sini bestie ya. Bestie bestie untuk diri kita sendiri, dan juga bestie untuk jiwa-jiwa yang lain yang berada di jalur spiritualitas, karena jalur ini memang jalur yang sepi, tetapi kalau kita ya saling terhubung ya insya Allah kita menjadi saling mengingatkan dan saling menguatkan. Oke, itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Salam bahagia, sejahtera, berkelimpahan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.